Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Psikologi Pendidikan dengan topik tokoh-tokoh penting dalam aliran behaviorisme beserta konsep belajar yang dikemukakan. Nah, kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada saya, Inang, sebagai pembicara pertama. Kedua ada Fatmawati sebagai pembicara kedua. Kemudian ada Nurul Aulia Pratiwi sebagai pembicara ketiga. Dan ada Elsa sebagai pembicara keempat. Kemudian ada Nurul Makfira sebagai pembicara kelima. Dan yang terakhir ada Revika Ningsih sebagai pembicara yang terakhir. Nah, sebagai pembicara pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian teori behaviorisme. Nah, behaviorisme adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respons hukum-hukum mekanistik. Selanjutnya, behaviorisme adalah sebuah kelompok teori yang memiliki kesamaan dalam mencermati dan menelaah perilaku manusia yang menyebar di berbagai wilayah. Nah, selain Amerika, teori ini berkembang di daratan Inggris, Prancis, dan Rusia. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori behaviorisme ini meliputi Thorndike, Pavlov, Skinner, dan Watson, serta tokoh-tokoh lainnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh dan pemikirannya terhadap teori belajar behaviorisme. Yang pertama yaitu menurut Edward Lee Thorndike, yaitu pada tahun 1874 sampai 1949. Nah, menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan respon. Respon yang disimbolkan dengan huruf R. Yang juga berupa respon di sini juga berupa pikiran, perasaan, ataupun gerakan. Nah, perbedaan antara stimulus dan respon, yang pertama yaitu stimulus adalah perubahan dari lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal secara khusus yang menjadi tanda atau simbol untuk mengaktifkan organisme untuk seseorang itu dapat bereaksi atau berbuat sesuatu. Nah, sedangkan respon di sini adalah yang dimaksud respon di sini adalah sembarang tingkah laku, tidak mengkhususkan adanya perubahan lingkungan eksternal, namun dia menjelaskan mengenai sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya rangsangan, karena adanya perangsang. And then teori yang kedua yaitu menurut Burrhus Frederick Skinner, yaitu pada tahun 1904 sampai 1990. Menurut Skinner, perubahan perilaku individu dikontrol melalui proses operant condition, di mana operant conditioning di sini seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement di sini yaitu penguatan yakni yang bijaksana dalam lingkungan yang relatif besar. Dan di teori ini juga menjelaskan mengenai gaya mengajar guru yang dilakukan dengan beberapa pengantar dan juga guru secara searah dan dikontrol oleh guru melalui pengulangan atau drill dan latihan atau exercise. Oke, yang ketiga, David Ausubel. Menurut Ausubel, belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Belajar bermakna menurut Ausubel
merupakan suatu proses yang dikaitkannya informasi baru kepada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Faktor yang paling penting yang mempengaruhi belajar adalah apa yang telah diketahui siswa. Yang keempat, Robert Gagne. Menurut Gagne, dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi, terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Hal ini memunculkan pemikiran Gagne bahwa pembelajaran harus dikondisikan untuk memunculkan respon yang diharapkan. Teori selanjutnya dari Ivan Petrovich Pavlov. Menurut Pavlov, individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Teori selanjutnya dari Albert Bandura. Teori ini merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan demikian, teori belajar behaviorisme lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada slide 6. Di sini mengenai tujuan pembelajaran behaviors. Yang pertama yaitu berkomunikasi atau transfer perilaku adalah penggambaran pengetahuan dan kecakapan peserta didik, tidak mempertimbangkan proses mental. Dan yang kedua yaitu pembelajaran adalah untuk memperoleh keinginan respon dari peserta didik yang dimunculkan dari stimulus. Sedangkan yang terakhir, tujuan pembelajaran behaviors yaitu peserta didik harus mengenali bagaimana mendapatkan respon sebaik mungkin pada kondisi respon yang diciptakan. Nah, sedangkan pada slide 7 yaitu mengenai prinsip-prinsip teori pembelajaran behaviors. Yang pertama yaitu menggunakan prinsip penguatan, yakni untuk mengidentifikasi aspek paling diperlukan dalam pembelajaran untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Sedangkan yang kedua yaitu mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran. Baik, saya akan membacakan materi terakhir mengenai kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme. Adapun kelebihan teori behaviorisme yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Kedua, metode ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Ketiga, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Keempat, jika menemukan kesulitan, baru ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Adapun kekurangan teori behaviorisme yang pertama, menyebabkan proses pembelajaran yang tidak menyenangkan dan pendidik terkesan menjadi bersikap otoriter kepada siswa. Kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga pemikiran siswa tidak bisa berkembang secara lebih kreatif. Ketiga, pemberian hukuman dianggap menjadi pilihan yang paling efektif untuk menertibkan siswa.
Baik, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.